定在那里，你等在那里20分钟，他就什么知道。20分钟叫一下。对对对，是的。那如果你要不动呢？你不动它就叫。 Teknologi di tangan Partai Komunis China seringkali digunakan sebagai alat untuk mengatur dan mengendalikan rakyat. Sebagai contoh, pekerja kebersihan di Nanjing sekarang mengenakan jam tangan pintar. Jika seorang pekerja tidak bergerak di suatu area selama lebih dari 20 menit, jam tangan tersebut akan mengingatkannya untuk terus menyapu. Ini adalah aplikasi teknologi yang sederhana. Tetapi bagaimana jika pemerintah China menggunakan sistem yang lebih kompleks, seperti teknologi blockchain? Anda akan bergidik ketika mendengar informasi berikut ini. Mulai bulan Mei, Kota Changshu di dekat Suzhou akan menerapkan pembayaran gaji ERMB secara penuh untuk pegawai negeri sipil, staf lembaga publik, dan pegawai badan usaha milik negara. Program percontohan ini merupakan bagian asesmen dari otoritas yang lebih tinggi, yang menunjukkan bahwa program ini dapat diperluas ke daerah lain, dimulai dari Suzhou, jika berhasil. Jika RMB digital benar-benar menggantikan uang tunai, semua arus kas di seluruh masyarakat akan menjadi transparan. Sisi positifnya, penggelapan pajak, pencucian uang, dan penipuan akan menjadi lebih sulit. Partai Komunis China juga mengklaim bahwa RMB digital dapat membantu memerangi korupsi, yang sebenarnya hanyalah tabir untuk menipu publik. Pejabat tinggi yang korup di China tidak perlu lagi terlibat dalam korupsi domestik, karena mereka menerima suap dalam bentuk aset di luar negeri atau Hong Kong, yang secara efektif melewati pengawasan domestik. Pemerintah China sekarang berencana untuk meningkatkan saluran Hong Kong, memungkinkan individu seperti Justin Sun, seorang pengusaha mata uang kripto yang dicari oleh FBI karena melakukan perdagangan gelap, untuk mempromosikan Hong Kong sebagai pusat perdagangan mata uang digital internasional. Meskipun RMB digital mungkin tidak membatasi pejabat korup dalam negeri, namun hal ini dapat memberikan dampak negatif yang signifikan terhadap warga negara China biasa. Kekayaan pribadi menjadi tidak mungkin untuk disembunyikan, sehingga pemerintah dapat dengan mudah menyita aset individu dengan berbagai dalih. Akibatnya, publik tidak tertarik dengan RMB digital. Para jurnalis yang mengunduh dompet aplikasi RMB digital menemukan bahwa sistem tersebut memberlakukan batas pembayaran pada saat registrasi, dengan batas transaksi tunggal sebesar 2.000 RMB. Orang-orang mengeluh bahwa bahkan makanan yang layak dengan sebotol anggur dapat dengan mudah melebihi jumlah tersebut. Dompet aplikasi ERMB juga memiliki batas pembayaran harian sebesar 5.000 RMB, membuat orang-orang menunjukkan bahwa bahkan sebuah perhiasan pun harganya dapat melebihi jumlah tersebut, menunjukkan bahwa membeli cincin kawin akan membutuhkan pengajuan kuota pembayaran dari bank terlebih dahulu. Meskipun masyarakat ragu untuk menerima RMB digital, implementasinya tampaknya tidak dapat dihindari, karena Partai Komunis sangat membutuhkannya. Dalam beberapa tahun terakhir, bank sentral harus mencetak uang dalam jumlah besar, dan pabrik-pabrik percetakan kesulitan untuk mengikuti perkembangannya. Hal ini telah menyebabkan beberapa kasus di mana uang kertas duplikat dengan nomor seri yang sama telah dicetak dan diedarkan. Mengingat pasar China yang sangat besar, menjadi semakin sulit untuk menemukan duplikat ini, dan partai pemerintah China sekarang merasa sulit untuk mengendalikan pabrik-pabrik percetakan. RMB digital akan menghilangkan kebutuhan untuk mencetak, menerbitkan, dan mengangkut uang kertas, sehingga mengurangi biaya. Namun, penerbitan RMB digital yang berlebihan dapat menyebabkan kelebihan pasokan uang, menyebabkan inflasi dan ketidakstabilan ekonomi. Pada tahun 2014, Bank Rakyat China meminta Alipay untuk menyediakan teknologi kode mereka, mirip dengan apa yang digunakan dalam beberapa mata uang video game. RMB digital menggunakan teknologi mata uang dalam game ini untuk pengkodean, sementara teknologi blockchain digunakan untuk kontrol. Bank sentral juga telah menciptakan pintu belakang, yang memungkinkannya untuk tetap dapat mengontrol. Hasil akhirnya adalah semua mata uang terpusat dikendalikan oleh Bank Sentral China, dengan semua transaksi dilacak dan dicatat. RMB digital, yang disimpan di ponsel atau perangkat elektronik, hanyalah kumpulan data dan kode dan tidak memiliki fitur desentralisasi teknologi blockchain. Secara teori, Bank Rakyat China dapat menggunakan algoritma data besar untuk memindai semua transaksi setiap hari, dan dengan cepat mengidentifikasi transaksi yang tidak normal. Akan tetapi, perkembangan ini menimbulkan masalah bagi masyarakat awam. Beberapa orang yang ingin menabung untuk pendidikan anak-anak mereka di luar negeri mendapati diri mereka ditanya oleh bank sentral ketika dompet RMB digital mereka memiliki cukup uang untuk DP rumah, menanyakan mengapa mereka tidak membeli rumah saja. Tim Alipay dilaporkan sedang meneliti cara menggunakan RMB digital untuk pembayaran hipotek dan kredit mobil, dengan menawarkan diskon 5%. Pemerintah China juga dapat mengeluarkan RMB digital khusus untuk real estate, memaksa penduduk yang menerima dana ini untuk membeli properti atau membuat mata uang khusus tersebut tidak dapat digunakan. RMB digital juga berpotensi membatasi jenis dan jumlah produk yang dapat dibeli oleh masyarakat. Selama periode tertentu, pemerintah China dapat menggunakan RMB digital untuk memastikan bahwa barang-barang tertentu hanya dibeli oleh kelompok tertentu.
RMB digital juga berpotensi membatasi jenis dan jumlah produk yang dapat dibeli oleh masyarakat. Selama periode tertentu, pemerintah China dapat menggunakan RMB digital untuk memastikan bahwa barang-barang tertentu hanya dibeli oleh kelompok tertentu. Misalnya, jika terjadi kekurangan pangan, pemerintah dapat membatasi sebuah keluarga hanya dapat membeli 2,5 kg beras setiap 3 hari. Jika Anda menginginkan lebih, dompet digital Anda akan menunjukkan bahwa kuota Anda telah habis, dan bahkan dengan lebih banyak uang, Anda tidak akan dapat membeli beras tambahan. RMB digital juga dapat membantu pemerintah China mengontrol kebebasan pribadi masyarakat. Jika RMB digital diterima, mereka yang tidak disukai oleh pemerintah mungkin tidak bisa makan di luar, mencari akomodasi, atau bepergian. Skenario yang disebutkan sudah cukup mengkhawatirkan, tetapi beberapa ahli mengklaim bahwa RMB digital dapat memerangi penjualan publikasi ilegal. Pada dasarnya, ini adalah semua publikasi yang tidak berasal dari saluran resmi. Dengan definisi ini, hampir semua anime Jepang di China adalah ilegal, dan sebagian besar drama, game, konsol PS5, dan konsol Nintendo di Hong Kong dianggap melanggar hukum. Ada indikasi bahwa gaya hidup masyarakat juga akan diintervensi oleh pemerintah China melalui RMB digital. Pakar keuangan menyarankan bahwa tren seperti lying flat dan giving up dapat ditekan melalui sarana keuangan. Selain bekerja, aktivitas seperti membeli alat pancing, peralatan outdoor, atau pergi mendaki gunung dapat menjadi sebuah kemewahan. Para ahli dalam negeri telah secara terbuka menyatakan di platform lokal bahwa langkah-langkah tersebut akan diterapkan secara luas di seluruh negeri. Faktor apa lagi yang membuat pemerintah China begitu antusias dengan mata uang digital yang tidak populer ini? Selain mengatur ekonomi domestiknya, RMB digital menawarkan pemerintah China alat yang efektif untuk mencegah pelarian modal dan melindungi sistem keuangannya. Pelarian modal, jika dibiarkan, dapat menyebabkan jatuhnya harga pasar real estate, saham, dan obligasi, yang berpotensi mengakibatkan krisis keuangan dan keruntuhan ekonomi yang dapat mengancam stabilitas rezim pemerintah China. Dengan mata uang kertas yang beredar saat ini, pemerintah China kesulitan untuk secara efektif mengekang arus keluar modal, terlepas dari seberapa besar pengetatan kontrol devisa yang dilakukan. Namun, RMB digital dapat mengubah situasi ini, karena semua aktivitas pertukaran aset akan dicatat dalam pembukuan bank sentral, yang berpotensi menutup celah pelarian modal. Selain itu, penerbitan RMB digital memiliki tujuan penting lainnya, mempromosikan internasionalisasi RMB. Perusahaan-perusahaan China telah mengalami kesulitan di pasar modal internasional dalam beberapa tahun terakhir, karena menghadapi banyak pembatasan. Jika ketegangan dengan Barat meningkat, China berisiko dikecualikan dari SWIFT, yang akan membahayakan kemampuan perusahaan-perusahaan China untuk menggalang dana di luar negeri dan mengancam kelangsungan hidup perusahaan-perusahaan dan bank-bank yang lebih besar. Situasi ini menggarisbawahi kekuatan pendorong pemerintah China untuk mempromosikan internasionalisasi RMB. Namun, pemerintah China belum mencapai kemajuan substansial dalam internasionalisasi RMB. Untuk mengatasi masalah ini, pemerintah bertujuan untuk menyebarkan terminal pembayaran RMB digital di luar negeri, memungkinkan pedagang asing untuk menggunakan RMB digital untuk pembayaran dan secara bertahap mempromosikan RMB di luar negeri. Antangannya terletak pada kenyataan bahwa pendekatan ini akan mengharuskan negara-negara asing mengizinkan Bank Sentral China untuk mengelola pembayaran domestik mereka. Masih harus dilihat negara mana saja, jika ada, yang bersedia memberikan konsesi seperti itu. Tahun lalu pada tanggal 16 Desember tahun 17 provinsi di China memulai uji coba RMB digital di beberapa wilayah tertentu. Dengan laju implementasi yang cepat, lebih banyak provinsi dan kota akan segera mengikutinya. Guangdong, Jiangsu, Hebei, dan Sichuan termasuk di antara yang pertama kali meluncurkan tes ini, diikuti oleh Provinsi Shandong, Guangxi, Yunnan, Tianjin, Chongqing, dan Zhejiang. Menanggapi perkembangan ini, beberapa warga negara China mungkin memilih untuk pindah ke negara lain, sementara mereka yang tidak dapat pindah dapat mengkonversi kekayaan mereka ke dalam aset fisik seperti perhiasan, berlian, barang antik, kaligrafi, lukisan, emas, perak, mata uang asing, beras, dan daging babi sebelum mata uang kertas tidak berlaku lagi. Situasi ini berpotensi memicu babak baru inflasi. Terlepas dari rencana ambisius pemerintah China untuk RMB digital, beberapa masalah telah muncul selama penggunaannya. Pada tahun 2019, pemerintah mengeluarkan bonus dan tunjangan untuk pegawai negeri dalam bentuk RMB digital, menguji cobakannya di 4 kota subprovinsi, Shenzhen, Suzhou, Xiong'an, dan Chengdu. Sementara Xiong'an dan Suzhou tidak mengalami masalah muncul di Shenzhen dan Chengdu. Jumlah uang dalam dompet RMB digital secara tak terduga meningkat seiring dengan penggunaan, dan beberapa sumber RMB digital tidak dapat dikontrol. Terungkap bahwa sekembalinya ke China, salah satu tugas Jack Ma adalah menawarkan dukungan teknis untuk RMB digital melalui tim Alipay,
yang menunjukkan bahwa RMB digital masih memiliki beberapa tantangan teknis yang harus diatasi. Selain itu, Bank Sentral China perlu menganalisis data dalam jumlah besar setiap hari, yang tidak diragukan lagi membutuhkan daya komputasi yang besar. Namun, China tertinggal di belakang Amerika Serikat dalam hal kemampuan komputasi AI dan menghadapi kekurangan chip kelas atas. Akibatnya, ada keraguan tentang kemampuan pemerintah China untuk mengoperasikan sistem RMB digital secara efektif. Masih harus dilihat apakah RMB digital akan menjadi proyek berskala besar yang tidak terselesaikan bagi pemerintah China.